Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini Sabtu 11 September 2021, di weekend pagi hari ini sejenak saya mau mengajak Bapak Ibu serta sahabatku untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, terambil dari kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Beginilah bunyinya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sejenak kalau kita yang melihat di pagi hari ini, tentu ini persoalan yang menyinggung bagaimana tentang kita dalam berteman. Banyak yang dari kita yang memiliki teman, tetapi tidak banyak atau sebagian dari kita pasti juga memiliki persoalan di dalam kehidupan pertemanan tersebut. Barangkali di antara kita pasti ada ketika ada temannya yang menyimpang dari kebenaran, baik itu dari perbuatan dan baik itu dari tutur katanya. Kita malah menjauhinya, kita malah mengacukannya. Yang lebih parahnya lagi, kita malah memusuhinya. Tetapi kalau kita boleh lihat firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kita bahwa inilah merupakan suatu hidup yang sebagaimana hidup kita telah kita akui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita tidak mengakuinya di dalam cara hidup kita. Ini merupakan persoalan yang sangat salah. Bagaimana kita hanya mengakui secara tutur kata saja, tetapi kita tidak menghidupinya di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, Yakobus menekankan kepada kita yang sebagaimana ketika kita melihat ada seseorang yang menyimpang dari kebenaran, itulah yang seharusnya ketika kita membuat dia bisa berbalik dari jalan yang sesat itu, kita akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa dari Tuhan. Yang bagaimanapun, seseorang yang menyimpang itu juga akan ditebus oleh Tuhan. Yang sebagaimana tidak ada yang tidak diampuni oleh Tuhan melalui penebusannya. Ini juga terlebih kepada kita yang peduli, yang mau menolong orang yang kembali untuk supaya kepada Tuhan. Apapun dosanya, pengampunan dan penebusan Tuhan tersedia bagi orang yang mau kembali kepada jalannya. Inilah sesuatu hal yang luar biasa dari hidup kita yang sebagaimana ketika kita bisa membuat orang berbalik dari penyimpangan kehidupan, penyimpangan kebenaran yang dilakukan selama ini. Namun, bagaimana cara yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita boleh lihat kita dapat mengasihi mereka. Sejatinya, kita harus mengasihi mereka karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi Kristus. Jadi tidak ada alasan kita tidak untuk mengasihi mereka yang menyimpang dari kebenaran. Karena terlebih dahulu Yesus Kristus sudah mengasihi kita melalui penebusan atas segala dosa-dosa kita. Maka kita harus mengasihi mereka supaya kita tidak menghakimi, bahkan bergosip atau menggibah terhadap sesuatu yang dilakukannya. Ketika kita mengasihi mereka, berarti kita juga membuat dan berusaha menjaga hubungan yang baik dengan orang yang menyimpang tersebut. Dan hubungan yang baik itu dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan karyanya. Yang kedua yang perlu kita lihat adalah bahwa kita juga dapat berdoa secara teratur dan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan mengubah mereka lewat perantaraan kita. Lewat pengurapan Roh Kudus lah, atas bantuan Roh Kudus lah, mereka atas doa kita dapat diubahkan secara perlahan. Yang inilah membawa bahwa dengan berdoa kita membawa permohonan kita langsung kepada Tuhan yang mengasihi orang itu jauh lebih daripada kita yang mengasihi mereka. Dan yang terakhir adalah menegurlah secara kasih, yang mengingatkan orang yang sudah menyimpang dari Tuhan. Kasihlah yang membuat kita, melarang kita untuk menjadi sekedar pengamat-pengamat di luar lapangan saja. Tetapi kita harus lebih penuh kasih, lebih mengingatkan kepada mereka sebagai seorang saudara yang dengan kasih dan doa
seperti yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 15. Maka sangat jelas pagi hari ini Bapak Ibu serta sahabatku, yang bagaimana Tuhan menghendaki kita mewujud nyatakan, mengaksikan dan mengimplementasikan firman Tuhan pagi hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Dia sangat bersedih ketika salah satu umatnya menyimpang dari kebenaran tersebut. Maka sebagai saudara, sebagai teman, sebagai seumat yang dikasihi dalam seiman, marilah kita berkomitmen untuk saling menjaga, untuk saling peduli satu sama lain, karena kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama manusia. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan, kiranya kita menyatakan kasih dan dalam tindakan dan bergantung hanya pada pimpinan dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.